Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Anggraini, mahasiswi dari Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan bab materi tentang permutasi dan kombinasi. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama permutasi. Pada permutasi ini akan membahas tentang pengertian permutasi, rumus permutasi, jenis-jenis permutasi, dan contoh permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kombinasi. Pada kombinasi ini juga akan membahas tentang pengertian kombinasi, rumus kombinasi, jenis-jenis kombinasi, dan juga contoh kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu perbedaan. Perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Permutasi. Apa sih permutasi itu? Pengertian permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Hal yang harus diperhatikan dalam permutasi adalah bahwa objek-objek yang ada harus dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Contohnya yaitu susunan 1, 2, 3 tidak sama dengan susunan 2, 3, 1 dan juga susunan 3, 2, 1. Notasi permutasi adalah P besar. Rumus permutasi. Secara matematis, rumus permutasi dapat dirumuskan sebagai berikut. P n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Dengan keterangan P adalah permutasi, P n, R adalah permutasi R objek dari n objek yang ada, n adalah banyaknya objek keseluruhan, R adalah banyaknya objek yang diamati. Tanda seru adalah lambang faktorial. Jenis-jenis permutasi. Jenis-jenis permutasi ada 3, yaitu yang pertama permutasi n unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis atau melingkar. 1. Permutasi n unsur-unsur yang berbeda. Pada permutasi jenis ini, kita diharuskan untuk menentukan banyaknya cara menyusun n unsur dengan melihat urutan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P n, n sama dengan n faktorial. Keterangannya yaitu P adalah permutasi, P n, n adalah permutasi n objek dari n objek yang ada, n adalah banyaknya objek keseluruhan. Tanda seru adalah lambang faktorial. Contohnya yaitu ada 3 buah buku, yaitu ekonomi dilambangkan dengan E besar, geografi dilambangkan dengan G besar, dan sejarah dilambangkan dengan S besar, akan disusun secara berjajar. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun 3 buah buku tersebut. Dapat diketahui n-nya sama dengan 3, yang terdiri dari ekonomi, geografi, dan sejarah. Secara matematis, banyaknya cara untuk menyusun 3 buah buku adalah P n, n sama dengan n faktorial. P 3,3 sama dengan 3 faktorial, sama dengan 3 kali 2 kali 1, sama dengan 6. Jika dijabarkan, berikut ini akan dijabarkan kemungkinan susunan 3 buah buku pada soal tersebut. Yang pertama EGS, ESG, GES, GSE, SEG, dan SGE. Berdasarkan susunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyaknya cara untuk menyusun 3 buah buku secara berjajar adalah 6 cara. 2. Permutasi dengan unsur yang sama.
permutasi dengan unsur yang sama memiliki ciri khas di dalamnya, yaitu unsur atau elemennya yang sama. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Pn, R1, R2, R3, dan seterusnya Rn sama dengan n faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dan seterusnya dikali Rn faktorial. Dengan keterangan R1 adalah banyaknya unsur yang sama ke 1, R2 adalah banyaknya unsur yang sama ke 2, R3 adalah banyaknya unsur yang sama ke 3, Rn adalah banyaknya unsur yang sama ke n. Contohnya yaitu, tentukan banyaknya kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika dengan ketentuan unsur yang sama tidak boleh muncul lebih dari 1 kali. Dapat diketahui bahwa jumlah kata fisika ada 6. 6 ini termasuk n karena banyaknya objek keseluruhan. Sedangkan k-nya ada 2 karena huruf yang sama ada 2, yaitu huruf I. Secara matematis, yaitu sebagai berikut. Pn, R1 sama dengan n faktorial dibagi R1. Pn, 2 sama dengan n faktorial dibagi 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Sama dengan 360. Jadi, banyaknya kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika yaitu ada 360 kata. 3. Permutasi siklik atau melingkar. Permutasi siklis atau melingkar digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun n unsur berbeda dalam kondisi melingkar. Kondisi melingkar yang dimaksud bisa berupa permainan melingkar, posisi duduk melingkar, posisi manik dalam gelang, dan lain-lainnya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Contohnya yaitu, ada 4 orang anak, yaitu Andi, Boni, Cindy, dan Dodi, akan duduk secara melingkar. Tentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin terjadi. Dapat diketahui bahwa n-nya sama dengan 4 yang terdiri dari Andi, Boni, Cindy, dan Dodi. Jadi, secara matematis yaitu P siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi, banyaknya urutan duduk yang mungkin terjadi yaitu ada 6 urutan duduk. Selanjutnya, kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Pengertian kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Contohnya yaitu, susunan 1, 2, 3 sama dengan susunan 2, 3, 1 dan juga susunan 3, 1, 2. Contoh yang lain yaitu, ada seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu ada 3 kombinasi yang terdiri dari A, B, A, C, dan B, C. Notasi kombinasi adalah C besar. Rumus kombinasi. Secara matematis, rumus kombinasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Cn, K sama dengan n faktorial dibagi K faktorial dikali n dikurangi K faktorial. Dengan keterangan C adalah kombinasi, Cn, K adalah permutasi K objek dari n objek yang ada, n adalah banyaknya jumlah keseluruhan,
K adalah banyaknya jumlah yang diamati. Tanda seru adalah lambang faktorial. Jenis-jenis kombinasi. Jenis-jenis kombinasi ada dua, yaitu kombinasi dari unsur yang berbeda dan kombinasi yang memuat beberapa unsur yang sama. 1. Kombinasi dari unsur yang berbeda. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. C6, K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial. Dengan keterangan C adalah kombinasi, Cn, K adalah permutasi K objek dari N objek yang ada, N adalah banyaknya jumlah keseluruhan, K adalah banyaknya jumlah yang diamati, tanda seru adalah lambang faktorial. Contohnya yaitu, Ani bermain pewarna makanan. Dia mempunyai warna merah dengan simbol M besar, kuning dengan simbol K besar, dan hijau dengan simbol H besar. Ia berencana mencampurkan kedua warna tersebut sehingga menjadi warna baru. Berapakah warna baru yang tercipta? Dapat diketahui bahwa N-nya sama dengan 3, yang terdiri dari merah, kuning, dan hijau. Sedangkan K-nya yaitu ada 2, karena yang 2 warna yang akan dicampur. Secara matematis, yaitu Cn, K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. C3,2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 dikali 1. Sama dengan 3. Jadi, banyaknya warna baru yang tercipta dari 2 warna tersebut adalah 3 warna. 2. Kombinasi yang memuat beberapa unsur. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Cn, K sama dengan Cn1, K1 dikali Cn2, K2 dikali Cn3, K3 dikali dan seterusnya dikali Cnn, Kn. Dengan keterangan K1 adalah banyaknya unsur yang sama ke-1, K2 adalah banyaknya unsur yang sama ke-2, K3 adalah banyaknya unsur yang sama ke-3, Kn adalah banyaknya unsur yang sama ke-N. Contohnya yaitu, ada seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing dari seorang peternak yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Berapa cara petani tersebut memilih hewan-hewan tersebut? Dapat diketahui bahwa N sapi ada 6, N kuda ada 7, N kambing ada 10. Sedangkan K sapi ada 3, K sapi ada 4, K kuda ada 3, K kambing ada 2. Secara matematis yaitu sapi, yaitu C6,4 sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 dikurangi 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 kali 1 faktorial sama dengan 15 cara. Hewan kuda yaitu C7,3 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 min 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 4 sama dengan 35 cara. Hewan kambing yaitu C10,2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 min 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial
dibagi 2 kali 1 kali 8 faktorial sama dengan 45 cara. Jadi, selanjutnya kita kalikan semua jenis hewan tersebut, yaitu sapi dikali kuda kali kambing sama dengan 15 kali 35 kali 45 sama dengan 23.625. Jadi, cara petani tersebut memilih hewan-hewan tersebut ada 23.625 cara. Selanjutnya perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan yang pertama yaitu permutasi, yaitu cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi yaitu cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang tidak memperhatikan urutan. Yang kedua yaitu permutasi mengacu pada berbagai cara dalam mengatur sekumpulan objek secara berurutan, sedangkan kombinasi mengacu pada beberapa cara untuk memilih pilihan dari sekumpulan besar benda sehingga urutannya tidak penting. Yang ketiga yaitu permutasi urutannya relevan, sedangkan kombinasi urutannya tidak relevan. Yang keempat yaitu permutasi menunjuk kesusunan, sedangkan kombinasi menunjuk ke seleksi. Yang kelima yaitu permutasi elemennya tersusun, sedangkan kombinasi elemennya tidak tersusun. Contoh permasalahan permutasi. Susunan panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris, wakil ketua, dan bendahara akan dibentuk untuk mensukseskan sebuah acara. Susunan panitia tersebut akan dipilih dari 10 orang yang terpilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Berapakah banyaknya unsur panitia yang bisa dibentuk? Penjelasan. Susunan urutan menjadi sebuah bagian yang perlu diperhatikan, karena kedudukan ketua untuk orang pertama tentu akan berbeda dengan ketua yang ditempati pada orang ketiga. Begitu juga dengan kedudukan untuk posisi yang lainnya. Contoh permasalahan kombinasi. Ada 6 buah buku akan dipilih dari 5 buku materi matematika, 3 buah buku materi fisika, dan 4 buah buku materi kimia untuk disumbangkan ke sekolah jalanan. Berapakah banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk memilih 6 buah buku tersebut? Penjelasannya yaitu pemilihan buku pada urutan pertama dan kedua. Misalnya buku materi matematika pertama dan pada buku materi matematika kedua. Keduanya merupakan bukti materi matematika. Keduanya merupakan buku materi matematika, sehingga urutan tidak perlu diperhatikan. Pada intinya, rumus permutasi dipakai untuk permasalahan yang memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak memperhatikan urutan. Sekianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi audiens. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.